Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Ibu-ibu mahasantri MTKD Kampus 2, alhamdulillah ketemu kembali dengan Ustadz Abri. Dan insya Allah pada kajian ini Bapak AA mewakili Pak Ustadz Unang terkait materi Toharoh, karena beliau dengan ada agenda atau mungkin materinya sudah disiapkan dan izin menyampaikan terkait Toharoh. Insya Allah yang dibahas pentingnya bersuci. Kenapa dalam Islam itu ada Toharoh? Karena sangat jelas sekali bahwa Islam adalah agama yang menunjukkan cinta kebersihan. Dan perlu kita ketahui bahwa berbicara tentang Toharoh ini bukan hanya membahas tentang kesucian air, tetapi Toharoh ini adalah mensucikan dari hadas. Dimana kita kenal hadas ini ada dua ya. Yang pertama hadas asgor, yang kedua hadas akbar. Hadas asgor ini bisa kita sucikan dengan berwudu. Adapun hadas akbar itu kita sucikan dengan mandi besar. Nah, hal-hal yang membatalkan hadas asgor ini yang sudah kita kenal adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Maka caranya kita sucikan dengan berwudu. Tentunya diantara kita sudah tahu cara berwudu dan yang lainnya. Tetapi sedikit orang terkait dengan kehati-hatian dalam menggunakan air. Karena berbicara tentang bab toharoh, ini sangat kaitannya erat dengan air. Maka hati-hati, tidak bisa kita sembarang wudu. Karena air yang bisa mensucikan, air yang bisa dipakai wudu, itu pun ada kriterianya. Yang pertama, air itu tidak boleh air yang sudah terkena najis. Karena dapat dipastikan meskipun kita berwudu dengan air, tetapi kalau air itu najis, maka wudunya kita tidak sah. Hari ini banyak di antara kita atau sahabat kita, keluarga kita yang ketika wudunya itu ibaratnya asal. Kita tidak memperhatikan airnya apakah suci atau tidak. Karena kita ketahui bahwa air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Dua hal pertanyaan ini saja mari kita bahas. Contoh air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang kalau menurut Imam Syafi'i dalam fikihnya itu yang banyaknya itu kurang lebih ada 2 kulah ya, atau ukuran 1 meter 1 meter. Ini airnya banyak. Tapi kalau 1 ember lalu kita wudunya kita masukin tangannya, maka itu air menjadi mutanajis dan tidak bisa digunakan untuk berwudu. Maka ini perlu hati-hati. Kita langsung ke implementasi bahwa air yang kita gunakan dalam toharoh ini tidak bisa sembarang air. Tetapi harus air yang suci dan mensucikan. Apa saja air yang suci dan mensucikan? Wah, banyak sekali. Ada air laut, air sumur, berbagai macam jenis air. Tetapi tidak bisa kita sembarangan. Pak, kalau air galon gimana? Silakan boleh. Sekarang kan ada air galon ya. Silakan. Kita wudu dengan air galon selama air itu suci. Tetapi hati-hati dengan air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk mensucikan. Misalkan air sudah dipakai wudu, air sudah dipakai mandi, menghilangkan kotoran dan yang lainnya, maka air itu tidak bisa digunakan lagi untuk mensucikan. Termasuk juga air minum. Air minum dalam artian air minum kemasan, Coca-Cola, Sprite dan yang lainnya. Maka itu tidak bisa air kopi, air susu. Meskipun jenisnya itu air, tapi kita tidak bisa mensucikan diri baik wudu maupun mandi besar dengan air tersebut. Tidak bisa mentang-mentang orang kaya maka wudunya pakai air kopi atau pakai Coca-Cola. Mentang-mentang orang kaya misalkan wudunya pakai air susu. Maka meskipun airnya suci, tapi itu tidak mensucikan. Dari dua hal tersebut saja, mudah-mudahan jadi pemahaman pengetahuan bagi kita bahwa kita dalam melaksanakan bab toharoh, penting bagi kita memahami jenis-jenis air. Penting bagi kita memahami bagaimana cara berwudu yang baik. Terlepas nanti ada kajian khusus wudu itu seperti apa, mungkin nanti dengan Pak Ustadz Unang juga adus itu seperti apa. Kita sudah pada sepuh mungkin sudah ratusan bahkan mungkin ribuan kali mandi besar atau wudu, tetapi sudahkah kita mempertanyakan wudu kita sudah sesuai dengan syariat, mandi besar kita sudah sesuai syariat? Maka ini penting bagi kita. Silakan nanti bisa ditanyakan di WA di lanjutan materi kita hari ini. Tidak hanya menyimak, ibu-ibu sekalian, mahasiswa sekalian, para mantan gadis sekalian untuk menanyakan tentang hal-hal toharoh terkait tema hari ini. Maka nanti ditunggu pertanyaannya, insya Allah apabila Abri mampu menjawab akan dijawab. Dan mari kita sharing dan kita lanjutkan kembali pembelajaran di
tatap maya ini, PJJ ini, di sesi tanya jawab di grup WA. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.